Sebelum nonton, jangan lupa subscribe ya teman. Yuk kita dengarkan cerita Petualangan Benny si kuda laut. Jika kamu menyelam jauh ke dasar laut yang paling jernih, kamu akan menemukan dunia yang penuh warna, lebih indah dari mimpi manapun. Di sana, terumbu karang bersinar seperti pelangi, ikan-ikan kecil menari seperti konfeti, dan gelembung-gelembung mengalun seperti lagu. Tapi yang paling menarik dari semua itu adalah dua sahabat yang luar biasa, Benny si kuda laut gesit dan Zapi si bintang laut cerdik. Benny selalu punya ide-ide gila. Ia suka meluncur melewati celah karang, berputar di antara ubur-ubur, bahkan menantang arus laut untuk balapan. Dunia ini terlalu besar untuk diam di satu tempat, katanya dengan semangat. Sedangkan Zapi, meski tubuhnya menempel di batu dan gerakannya pelan, punya otak yang tajam dan naluri yang tajam. Ia selalu tahu kapan bahaya datang dan bagaimana menghindarinya. Suatu hari, Benny mendengar desas-desus dari ikan-ikan zebra. Di gua biru, jauh di timur laut, tersembunyi sebuah mutiara cahaya yang bisa menyala di kegelapan. Matanya langsung berbinar. Zapi, kita harus pergi ke sana. Bayangkan, kalau kita menemukannya, kita bisa jadi penjelajah paling hebat di lautan. Zapi menggeleng pelan. Gua biru bukan tempat biasa, Benny. Ada belut raksasa yang menjaganya. Aku tak bisa meluncur sepertimu. Dan jika kita terjebak, tapi Benny sudah terlalu bersemangat. Tenang saja, aku cepat. Aku hanya akan melihat sebentar. Benny pun berangkat sendiri, menyusuri terowongan karang dan padang lamun yang sunyi. Ketika ia sampai di gua biru, matanya terpukau. Dinding gua memantulkan cahaya biru kehijauan, dan di tengahnya bersinar sebuah mutiara raksasa, indah dan misterius. Tapi keindahan itu tak berlangsung lama. Dari balik bayangan batu, seekor belut besar bermata merah menyembul. Tubuhnya berkilau licin dan dalam sekejap ia melilit ekor Benny. Berani-beraninya kau masuk ke wilayahku, desisnya. Benny berontak. Tapi semakin kuat ia bergerak, semakin erat lilitan itu. Di saat genting itu, sebuah cahaya terang menyusup ke gua. Zapi muncul bersama pasukan ubur-ubur bercahaya, ikan buntal yang menggembung seperti bola, dan kepiting batu yang menghentakkan capit. "Lepaskan temanku!" seru Zapi yang memimpin dengan keberanian dan mengejutkan semua makhluk di sana. Dengan cahaya ubur-ubur yang menyilaukan dan kepiting yang menjepit si belut, suasana gua menjadi kacau. Belut itu melolong dan melarikan diri ke dalam celah batu, meninggalkan mutiara dan keheningan. Benny akhirnya bebas, napasnya terengah, tapi matanya penuh rasa kagum pada sahabatnya. "Kau menyelamatkanku, tapi bukankah kau bilang tak bisa datang ke sini?" tanya Benny. Zapi tersenyum. "Aku memang tak cepat, tapi aku
aku bisa berpikir, dan aku tahu sahabat sejati tak membiarkan temannya sendirian menghadapi bahaya. Setelah kejadian itu, mereka pun pulang bersama. Zapi bermain ke rumah Benny yang indah dan estetik. Mereka bermain dan menghabiskan waktu bersama seharian itu. Sejak hari itu, Benny tak lagi menjelajah sendiri. Ia sadar petualangan paling seru bukan tentang tempat yang dikunjungi, tapi tentang dengan siapa kamu pergi. Bersama Zapi, mereka menjelajah dunia bawah laut dengan pelan dan hati-hati. Perjalanan mereka sangat seru, selalu penuh kejutan dan ada tawa di setiap tempat yang mereka lalui. Benny si kuda laut merasa bersalah atas kejadian yang pernah terjadi. Ia meminta maaf karena pernah memaksakan diri pergi sendiri dan membuat sahabatnya Zapi, si bintang laut, khawatir. Pesan moral dari cerita ini adalah melakukan petualangan memang seru, tapi kita tidak pernah tahu ada bahaya yang mengintai. Teruslah berhati-hati dimanapun kamu berada. Bantu like, comment, share, and subscribe channel ini ya teman-teman.